Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aryan Yoga Nugroho dari Teknik Sipil. Di sini saya akan menjawab 7 pertanyaan yang diberikan oleh Pak Greg. Yang pertama, yaitu menurut narasumber, mengapa banyak manusia menjadi wanita penghibur atau bahkan sejak usia dini yang hidupnya penuh dalam resiko penderitaan mendalam. Ada banyak faktor seperti keluarga pecah, kesepian, tidak mendapatkan perhatian, di dalam perekonomian memang kurang. Ada yang mampu mempunyai keinginan dan tidak bisa mendapatkannya, sehingga menjadi wanita penghibur. Untuk bertahan hidup, mereka belum mempunyai wawasan yang luas. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud oleh narasumber mereka yang hidup di dunia kegelapan akan kesulitan mendapat niat baik menuju jalan terang? Karena pada dasarnya orang itu memang berniat dan masuk terjerumus di dalam kegelapan, dikarenakan keterpaksaan atau kondisi yang mendukung mereka masuk dalam dunia gelap, sehingga mereka sudah jatuh ke dalam zona nyaman dan tidak ingin keluar dari zona itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut narasumber yang adalah wanita penghibur atau manusia yang secara sosial dipandang hina, apa arti penderitaan hidup? Kemudian menurut narasumber, penderitaan hidupnya yaitu ia mengalami kekerasan, ditekan oleh hutang dan ditekan mental. Dia karena kecelakaan anaknya dan suaminya yang menghamili orang lain, sehingga ia memutuskan untuk menceraikannya. Kemudian pertanyaan yang keempat, menurut narasumber, apa akibat penderitaan dosa, pergaulan bebas yang dia pernah alami? Menurut narasumber, dia mengalami penderitaan pada mentalnya, yang seharusnya janin mempunyai hak untuk hidup, tapi hilang karena perempuan tersebut mengaborsi janinnya. Kemudian pertanyaan yang kelima, menurut narasumber yang mengalaminya, mengapa aborsi atau pembunuhan terhadap bayi dilakukan? Menurut narasumber, kemungkinan dia takut karena keluarga menolak disebabkan oleh perbedaan ras dan belum saling mengenal, yang mungkin menimbulkan pro dan kontra. Karena pada saat itu masih muda, sehingga ia takut kuliahnya tidak kelar karena keberadaan di dalam mengurus anaknya. Kemudian pertanyaan yang ke-6, menurut narasumber yang mengalaminya, apa resiko penderitaan akibat dosa ketidaksetiaan? Menurut narasumber, resiko dari ketidaksetiaan yaitu dapat saling menyakiti antar salah satu pihak dan terjadi penceraian di dalam pernikahan. Kemudian dapat membuat orang merasa terkhianati sehingga menjadi depresi dan cemas. Dan yang ketujuh, menurutmu bagaimana cara terbaik menghindari penderitaan? Berikan kutipan kitab suci yang sesuai. Sikap yang perlu saya lakukan sebagai umat Kristiani untuk menghindari penderitaan yaitu menguatkan iman. Dengan iman kita bisa saling memiliki hati yang setia terhadap Tuhan, akan saling memberikan jalan keluar bagi anak-anaknya. Karena kan kita dekat dengan Tuhan. Kita sepenuhnya menyerahkan diri terhadap Tuhan, meskipun semua musibah bertubi-tubi ke dalam hidup kita. Kita harus saling percaya kepada janji Tuhan yang selalu menolongnya. Selain itu, kita juga harus saling bersyukur kepada Tuhan, karena masalah sesulit apapun yang terjadi dalam hidup kita tetap harus hadapi dengan rasa syukur, tidak boleh mengeluh, karena kita masih diberikan kekuatan untuk menghadapi semua masalah hidup dan tidak mengalami masalah-masalah yang lebih berat atau sesulit masalah seperti yang dihadapi oleh orang lain. Jangan putus asa. Dengan adanya sikap putus asa tidak dapat menyelesaikan masalah kita. Justru
Yang harus kita lakukan adalah tetap semangat dan terus percaya kepada Tuhan, bersyukur, dan tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Filipi bab 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan rasa syukur. Sekian jawaban yang saya berikan terhadap 7 soal yang diberikan oleh Pak Greg. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat malam.